Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sedang berada di Pondok Pesantren Al-Manar yang diasuh oleh Ustadz Dr. Ikram, dan alhamdulillah saya di sini merasakan ada satu aura keilmuan, keislaman yang luar biasa, dan ini memantik satu ghirrah yang mudah-mudahan dari Aceh yang dulunya merupakan serambi Mekah di mana Islam pertama menginjakkan kaki di Indonesia, dan harapannya menjadi satu trigger buat bagaimana elaborasi keislaman ini menyeluruh ke seluruh Indonesia. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, dan tadi sudah saya sampaikan juga di depan para santri, bahwa Islam itu menuju khairu ummah, umat terbaik. Dan umat terbaik cirinya adalah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Tapi untuk menjadi khairu ummah harus menjadi khairun nas dulu secara individu. Karena komunitas atau objektivitas dibangun dari subjektivitas, dan subjektivitas ini adalah khairun nas. Sebaik-baik manusia adalah anfa'uhum linnas. Kalimat anfa'uhum, manfaat. Berarti kalau gitu dimulai dari student atau santri tilmi. Dan ini berarti harus sebaik-baik santri adalah yang belajar tentang ilmu manfaat. Saya diajarin oleh Abi Muhtar 3 prinsip dasar. Pertama, Gus, dimanapun kamu dalam melakukan pengembangan dakwah, pengembangan program maupun pelayanan masyarakat, itu dasari dengan pertama, kamu harus mengajak untuk mengenal Allah secara mendekat dan mendasar. Dimana hablum minallah itu harus dibangun sebagai satu fondasi ideologi ketauhidan itu. Rasakan kamu itu seperti ikan dalam air. Kemanapun ikan berenang selalu diliputi digenangi oleh air. Maka kamu qiyamu wa qu'udu ala junubihim itu selalu diliputi digenangi oleh Allah. Makanya ketika kita i'tidal kok sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu mil'us samawati wal ardi, itu Allah menggenangi langit dan bumi. Apa fungsinya? Ketika kamu merasa digenangi Allah, Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim, maka seperti kamu berdekatan dengan penjual minyak wangi, kamu akan mencium bau wangi atau bahkan diolesi minyak wangi. Jika kamu muqarrab dengan Allah, maka layanan yang kamu berikan itu akan selalu dalam tanda kutip tertular sifat Ar-Rahman Ar-Rahimnya Allah, sehingga bohong kamu mengaku beragama kalau kamu tidak melayani orang miskin, yatim piatu di sekitarmu. Jadi merasakan hadirnya Allah seperti kan dalam ayat tadi. Lalu yang kedua, kita diajak untuk melatih diri mengetahui musuh gaib setan. Saya di Bali, alhamdulillah 14 tahun ini mendirikan pesantren di Bali. Akseptasi masyarakat alhamdulillah luar biasa karena kuasa Allah. Dan itu satu diantaranya adalah ikhtiar kita menganggap bahwa semua manusia adalah saudara, regardless race, religion, and group. Jadi apapun ras, suku, dan agama mereka, pertama visi kita adalah melihat mereka sebagai manusia. Satu-satunya musuh kita seperti dalam surat Yasin adalah bagaimana a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya bani Adam alam ahad ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Kalimat yang dipilih Allah mubin di situ bukan rojim, karena manusia menganggap bahwa setan nggak nyata. Maka aduwwum mubin, setan musuh yang nyata, itu yang harus kita tanamkan. Kita tidak punya musuh manusia, yang musuh kita adalah setan yang yuwaswisu fi sudurina. Dan ini kita praktekkan di Bali. Alhamdulillah itu menjadi satu trigger di mana kita mentreat dulur sesama itu sebagai dulur. Dan akhirnya respon baliknya luar biasa. Kita juga kemudian diterima dengan baik, kita bisa mendirikan pesantren di tengah komunitas Hindu, dan kita juga bermanfaat untuk mereka. Yang terakhir adalah menanamkan keyakinan dunia akhirat, bahwa self-reliant, Islamu itu ya'lu wa la yu'la alaih, tinggi dan tidak ada yang menandingi ketiganya. Tapi how to improve, how to prove it, bagaimana membuktikan adalah dengan cara pertama, Islam itu al-yadil ulya khairul min al-yadis sufla, tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Berarti ada kemandirian di sana. Gimana caranya? Dengan menanamkan keyakinan dunia akhirat. Terakhir, bagaimana menanamkan? Kita harus mandiri di dalam ekonomi kita, dan itu harus dimulai dengan ekonomi dunia akhirat. Abi Muhtar ngajarin saya filosofi pisang. Seperti kulit adalah dunia, isi adalah akhirat. Kulit dan isi sama-sama penting, tapi sepenting-pentingnya kulit lebih penting isi. Dunia dan akhirat sama-sama penting. Bagaimana kita menerapkan ini? Dengan cara bukalah kulit, maka ketahui isinya. Kurangi kenikmatan dunia dan kita bawa pulang ke akhirat hasil usaha kita. Itu yang kemudian menjadi trigger kemandirian kita. Saya rasa itu hal-hal yang kita sebut sebagai 3 proyek besar umat manusia.
dan dengan memikirkan dunia akhirat, insya Allah keislaman kita akan semakin mandiri, rahmatan lil alamin. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga pesantren Al-Manar di Banda Aceh ini tidak hanya menjadi mercusuar di Aceh, tapi mercusuar di bumi ini. Semangat, mudah-mudahan bermanfaat dan berfaedah. Berkah warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.